Matan, ajar kami untuk mengucap syukur, memberikan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sore ini kami memberikan hati kami untuk Engkau isi Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami boleh belajar bahwa adalah kewajiban kami, adalah tugas kami untuk melakukan kehendak-Mu sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, untuk bisa dapat menerima dan mengerti kebenaran firman. Sehingga dengan demikian kami boleh bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, silakan duduk. Sore ini beberapa dari cabang atau keluarga besar dari gereja kita di Petamburan merayakan hari kelahiran, yaitu hari kelahiran Yesus, yaitu hari Natal ya. Sebab itu gembala sidang, gembala senior dan beberapa staf gembala juga menghadiri Natal seperti di Pondok Mahata, Gunung Sari, ada yang di Cibubur, di Pemancingan, juga di Tanah Tinggi. Mereka semua hari ini sedang merayakan hari Natal. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kita berbicara, ya gereja kita memberi tema yaitu memberikan persembahan yang terbaik bagi pemberian yang terbaik yang sudah kita terima. Saya percaya sudah mengerti akan tema ini. Ya. Kalau belum mengerti di buletin di halaman pertama pun sudah disampaikan. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Garis bawahi kata untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa yang ada di dalam benak atau di pikiran kita setiap kali kita memasuki bulan Desember atau kita memasuki atau setiap kali kita merayakan Natal? Apa yang sebenarnya ada di pikiran kita? Apakah hanya sekedar kesibukan untuk mempersiapkan acara ini? Seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Juga oleh orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Menjelang Natal mereka memiliki suatu kegiatan yang ekstra sibuk. Toko-toko misalnya. Restoran-restoran juga kadang-kadang memberikan sesuatu acara yang khusus menyambut Natal. Departemen store kita lihat saling berlomba untuk menghias tempat mereka. Mungkin juga kita di rumah mempersiapkan Natal. Kita mulai mengecat rumah, memperbaiki rumah, atau kita mulai memasang
pohon Natal serta menghiasnya. Dan juga kita mempersiapkan hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Kalau zaman dulu, ya beberapa waktu yang lalu, awal Natal itu orang sudah mulai sibuk mengirim kartu Natal. Sekarang ini sudah enggak lagi, jarang orang mengirim kartu Natal. Dan pasti juga kita jarang menerima ucapan selamat dalam bentuk kartu Natal. Zaman berubah, Natal kita mungkin hanya WhatsApp, BB, message saja, cukup. Ya. Tapi apakah hanya itu yang kita lakukan? Apakah hanya sekedar itu kita menyambut kelahiran Tuhan atau hari Natal ini? Banyak dari kita harus mengeluarkan begitu banyak uang, begitu banyak dana untuk acara Natal yang akan kita adakan. Termasuk di gereja-gereja juga tidak salah ya, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sementara perayaan yang kita akan rayakan itu sebentar saja akan berlalu dan kadang-kadang tidak meninggalkan kesan yang berarti bagi kita semua yang merayakan. Dan hal itu berulang dan akan terus berulang setiap tahunnya. So ini ingin saya tanyakan, yang ingin kita renungkan pada sore ini. Pernahkah kita merenungkan makna dan arti dari Natal yang sebenarnya? Pernahkah kita memiliki suatu sesaat untuk lebih mengetahui arti sebenarnya dari Natal, sehingga dengan demikian kita bisa merayakan, menyambut ke Natal ini dengan cara yang bijaksana. Natal berarti anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Karena melalui Natal inilah, melalui kelahiran Yesus inilah Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia tahu dengan cara mengirimkan atau mengutus anaknya yang tunggal itu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari pemberontakan kepada Allah. Ada satu benang merah atau suatu hubungan yang jelas antara kejatuhan manusia pertama di Taman Eden dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Nah, sejak manusia diusir dari Taman Eden karena manusia menolak untuk mentaati perintah Tuhan, yaitu dengan memakan buah kebenaran, buah pengetahuan kebenar dan baik. Nah, saat itu manusia telah hilang kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, di sana dijelaskan bahwa Tuhan sendiri yang menjanjikan seorang penebus yang akan lahir dari keturunan wanita ini, yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan keturunan wanita inilah
yang suatu saat akan meremukkan kepala si ular. Atau dengan kata lain, keturunan dari Hawa inilah yang suatu saat nanti akan mengalahkan maut, akan mengalahkan kuasa si setan, kuasa si iblis. Dan hari ini dipertegas dengan beberapa nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi yang menubuatkan, yang menegaskan akan janji Tuhan akan pengiriman seorang penebus. Hal ini mungkin kita dapat baca di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 bagian yang kedua. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah berserta dengan kita, atau Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan Yesaya 9 ayat yang ke-6 atau ke-5 tadi yang baru kita baca, bahwa seorang putra telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan satu lagi perbuatan yang ketiga disampaikan oleh Mika yang mungkin kita sering dengar ketika kita merayakan Natal. Di dalam Mika 5 ayat 1 di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Semua itu menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan itu memiliki suatu tujuan. Tujuan dari Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Natal atau kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Allah akan datangnya penebus. Baiklah, kita akan merenungkan sejenak yang mungkin kita juga sudah mendengar minggu lalu beberapa hal dari Yesaya 9 ayat ini, ayat 6 ini. Di dalam pribadi Kristus dinyatakan dengan jelas di dalam nubuatan ini. Sebab seorang putra telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau kita perhatikan, 2 kali di dalam ayat ini dijelaskan, ditegaskan bahwa kelahiran Yesus, kelahiran penebus adalah untuk kita orang berdosa. Ini jelas bahwa kelahiran Yesus adalah ditujukan secara khusus untuk manusia yang berdosa. Yaitu akibat perbuatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita dilahirkan di dalam dosa. Mungkin ada orang berpikir, saya tidak pernah berbuat jahat. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mungkin tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saudara, kita perlu ketahui bahwa karena dosa Adam, karena dosa Hawa, maka dosa itu turun kepada kita. Dan kita telah dilahirkan di dalam dosa. Sejarah Alkitab menjelaskan bahwa beberapa usaha manusia untuk berbalik, menjalin hubungan kembali dengan Allah, itu tidak pernah berhasil. Dan Allah menyadari hal itu. Allah tahu segala usaha manusia itu tidak akan pernah berhasil atau sanggup memperbaiki hubungan dengan Bapa di surga. Karena pada dasarnya kita manusia
ada di dalam dosa dan lahir di dalam dosa. Dan kecenderungan manusia adalah selalu melawan kehendak Tuhan. Kalau saudara boleh renungkan, mungkin kita berpikir, saya tidak pernah melawan perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita telah menyangkal Tuhan. Kita tidak mau berserah kepada otoritas yang ada pada Tuhan. Karena sekali lagi pada dasarnya manusia lahir di dalam dosa. Saya pernah mendengar suatu ilustrasi yang sangat sederhana yang menggambarkan bahwa manusia itu cenderung untuk berbuat dosa, berbuat salah. Anak-anak kecil saja, ya. Anak-anak yang mungkin kita tidak pernah mengajari sesuatu, kita akan terheran-heran kalau anak kecil pun sudah bisa mulai berbohong untuk menghindar dari hukuman atas perbuatannya yang salah. Ada satu cerita, ada seorang putri, ya, putri di suatu kerajaan. Dia sangat menyukai anak babi. Saudara tahu anak babi yang kecil itu lucu sekali. Anak babi itu kalau masih kecil itu sangat lucu. Nah, putri ini begitu menyukainya. Lalu ketika dia melihat seorang ekor anak babi yang lucu, yang masih kecil, dia bawa ke istana. Lalu anak babi itu dimandikan dengan sabun yang wangi mungkin. Dibersihkan supaya tambah lucu, dipakein pita supaya tambah imut-imut gitu. Ya. Putri itu begitu menyayanginya, anak babi ini. Tapi ketika putri ini meleng gitu ya, nggak memperhatikan dia, memperhatikan anak babi itu. Anak babi ini tiba-tiba lari ke depan, ke halaman. Lalu dia mencari kubangan yang kotor. Lalu dia main di kubangan yang kotor itu. Sehingga badannya menjadi kembali kotor. Yang semula wangi, berpita, menjadi jelek kembali. Karena dia bermain di dalam kubangan yang kotor. Oh, ketika putri ini melihat babi yang dia sayangi itu dalam keadaan kotor, lalu dia kembali mengambilnya, babi kecil itu. Dia kembali memandikannya, membersihkannya, dan kembali mengganti pitanya. Mungkin disemprot dengan parfumnya. Dan diletakkan di tempat yang sangat bersih, istana. Suatu saat ketika putri ini kembali tertidur, tiba-tiba babi itu lari. Lari kembali ke kubangan. Ya, ke kubangan yang kotor. Dan kembali dia menjadi babi yang kotor. Nah, bagaimana caranya supaya babi ini tidak kembali kepada kubangan, kepada kesukaannya yaitu kubangan yang kotor. Tidak ada cara lain kecuali hati dari babi ini dirubah dengan hati yang baru, maka babi itu tidak akan kembali kepada kubangan yang kotor. Demikian juga dengan kita manusia. Saya tidak mengatakan kita adalah babi-babi, tapi sikap manusia yang berdosa itu hampir sama dengan babi, yang senang akan berbuat dosa, yang senang akan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, dan itulah yang sering dilakukan oleh manusia yang berdosa. Karena naluri manusia asalnya sejak kejatuhan Adam dan Hawa adalah berbuat dosa. Bukankah di zaman dulu ada nabi-nabi, ya, tapi hanya beberapa orang yang menjaga hidupnya
berkenan kepada Tuhan? Bukankah ada nabi-nabi yang selalu memperingatkan bangsa-bangsa Israel saat itu untuk tidak memberontak terhadap Tuhan? Tapi mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Bagaimana agar hati manusia bisa dirubahkan dan tidak lagi mencintai dosa. Satu hal yang perlu dilakukan adalah merubah hati manusia dengan hatinya Allah. Hatinya Allah ada dalam diri Kristus Yesus. Orang yang dia sayangi, anaknya yang tunggal. Itu yang merupakan hatinya Allah. Dan itulah yang harus ada di dalam hati manusia. Sehingga manusia yang berdosa bisa dirubahkan. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan hatinya, anaknya yang tunggal, ya, untuk manusia. Agar manusia bisa dibebaskan dari genggaman, dari belenggu, dari ikatan hukuman dosa. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan itu adalah tanda kekuasaan dan otoritas. Hidup kita sebagai manusia seharusnya kita menyerahkannya kepada otoritas Tuhan. Kalau kita ingin dibentuk, ingin diselamatkan. Kita tidak bisa mencari jalan sendiri untuk keselamatan. Kita tidak bisa berusaha sendiri untuk mencapai Bapa kecuali melalui Tuhan. Hidup kita seharusnya ada di dalam tangan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu kita melihat atau kita mengenal ada stiker yang berbentuk tangan dan di tengahnya ada kotak di mana kita bisa meletakkan foto kita. Yang menandakan bahwa hidup kita harus berada di tangan kita. Kalau kita di tangan Tuhan, kalau kita ingin diselamatkan, kita harus percaya, harus bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada usaha kita untuk menjadi baik, tapi kita harus percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Itu dikatakan oleh Yesus. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia yang bisa dan berani mengatakan seperti yang Tuhan katakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun bisa selamat sampai di dalam kekekalan. Kecuali melalui Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengatakan itu kepada kita orang percaya, masihkah kita bisa mengandalkan usaha kita untuk bisa memperoleh keselamatan? Otoritas ada di dalam tangan Tuhan. Pemerintahan ada di dalam tangan Tuhan, di atas bahunya. Dan kita sebagai pengikutnya, kita harus dan kita seharusnya lah menggantungkan diri kepada Tuhan. Secara singkat kita akan lanjutkan, yaitu di ayat di dalam ayat itu selanjutnya. Anak itu sebagai Allah. Berikutnya namanya disebut penasehat. Minggu yang lalu kita sudah membahasnya tentang hal ini. Tapi ingin saya menambahkan sedikit
Yesus adalah satu-satunya yang memiliki firman tentang hidup yang kekal itu. Karena apa? Karena Yesus sendiri adalah firman. Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dan dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Nanti saudara bisa renungkan di rumah. Saudara baca dengan teliti. Yesus itu adalah firman. Firman yang memiliki, yang memberikan kehidupan yang kekal. Kalau dia adalah firman yang memberikan hidup yang kekal, maka kita perlu mengikuti firman itu, yaitu Yesus sendiri. Karena di dalam firman itulah terkandung nasihat, terkandung penunjuk jalan keselamatan itu. Saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud menyadari hal itu. Firman Tuhan itulah sendiri yang menjadi pelita bagi jalan kita dan terang bagi langkah-langkah kehidupan kita. Kalau kita mau sampai kepada rumah Bapa, kalau kita mau sampai kepada keselamatan yang kekal, kita harus mengikuti firman itu. Kita perlu mengikuti Yesus itu yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Tanpa mengikuti Yesus, tanpa mengikuti firman itu, kita akan tersesat dan kita tidak akan pernah sampai kepada keselamatan. Selanjutnya anak itu dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Ia yang telah mengalahkan kuasa maut dan telah meremukkan kepala si ular adalah pahlawan bagi kita manusia yang berdosa. Karena dialah yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa untuk menggantikan dosa umat manusia. Untuk menggantikan dosa saya dan saudara. Yang tidak mungkin, yang tidak sanggup untuk menanggung hukuman dosa ini. Dan Allah mengerti hal itu, oleh sebab itu dia datang menggantikan hukuman dosa, memikul dosa umat manusia. Di dalam Yesaya 53, di sana jelas digambarkan bagaimana dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena untuk penebusan manusia. Saya rindu kita sama-sama membacakan ayat ini di dalam Yesaya 53. Supaya kita benar-benar merasakan, menghayati arti dari kelahiran ini. Arti dari kelahiran Yesus Kristus. Yesaya 53. Saya undang saudara sidang jemaat Luk bangkit berdiri. Kita baca ayat-ayat ini. Mulai ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh saja. Saudara renungkan. Kita bayangkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Sebenarnya adalah yang harus kita lakukan. Tapi karena dia tahu keterbatasan kita sebagai manusia berdosa, dia rela menggantikan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Mari kita baca sama-sama dengan pelan. 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilu-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. Silakan duduk. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yesus yang dilahirkan di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dia harus menjalani hukuman yang sebenarnya bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita umat manusia. Ia juga adalah Bapa yang kekal. Dia bukan hanya Allah yang kekal, Alfa dan Omega, yang ada sejak awal penciptaan dan yang tetap akan ada sampai pada kekekalan. Tapi dia juga yang menciptakan dan yang tetap memelihara, menjagai umat tebusannya. Saudara perlu merenungkan hal ini. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggal umat yang telah ditebusnya. Dia memelihara kita, memimpin kita kalau kita mau dipimpinnya, supaya kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Dia menaungi kita, mengasihi kita dengan kasih dan setianya yang kekal. Itulah simbol dari Bapa kita yang kekal yang disampaikan dalam Yesaya pasal yang tadi. Dan yang terakhir, dia juga adalah Raja Damai. Hanya Yesuslah yang dapat dan sanggup mendamaikan manusia dengan Bapa, dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Hanya Yesus yang sanggup menutupi dosa manusia, supaya manusia bisa sampai di hadapan Bapa yang Maha Suci. Hanya Yesus sendiri yang bisa berkata dan berani berkata, dosamu telah diampuni. Kalau kita baca di dalam Injil Matius dan sebagainya, beberapa kali Yesus berkata kepada orang banyak yang disembuhkannya dan orang yang kedapatan berbuat salah, berbuat dosa. Hanya dia yang sanggup mengatakan, dosamu diampuni. Dan kalau Yesus sudah mengatakan dosa kita diampuni, tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal akan dosa kita. Tidak ada, iblis pun tidak bisa menuduh dosa kita kembali. Kalau dosa kita telah diampuni oleh Tuhan.
Dan bila dia adalah Raja Damai, Raja Shalom, itu mempunyai suatu arti keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Pagi tadi Pak Joni menggambarkan suatu saat nanti maka seekor singa itu bisa berjalan berbarengan dengan seekor domba. Seekor domba dapat bisa berbalik di samping singa yang buas. Dan selanjutnya itu ada menggambarkan suatu kedamaian, keamanan. Di mana ketika Raja Damai itu hadir dan menjadi raja. Dan kita juga bisa didamaikan dengan diri sendiri. Seringkali kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Mungkin kita bisa berdamai dengan teman kita yang pernah menyakiti kita atau pernah berselisih dengan kita. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita selalu merasa diri kita berdosa, kita selalu merasa diri kita bersalah. Dan itulah senjata yang dipakai si setan untuk menuduh kita, untuk mengecilkan arti dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Berapa banyak orang selalu tertuduh dan tertuduh dengan kelakuan sendiri. Nah, sore ini kalau Tuhan Yesus adalah Raja Damai, Dia akan mendamaikan saudara dengan diri sendiri. Buang pikiran yang kalau kita sudah mengaku dosa dan kita sudah yakin diampuni dosa kita oleh Tuhan. Kita perlu yakin, kita perlu benar-benar bebas dan kita perlu benar-benar berdamai dengan sendiri. Bahwa diri kita sudah bebas, diri kita sudah diampuni. Dan kita juga bisa berdamai dengan orang sekitar kita, bahkan dengan Tuhan kita. Setelah kita menyimak, setelah kita mendengarkan makna dari kelahiran Yesus di hari Natal ini. Sekarang bagaimana kita menyikapi akan arti kelahiran Yesus Kristus ini? Sadarkah kita akan pemberian Allah yang besar ini? Saat ini sudah sadarkah kita bahwa kelahiran Yesus itu dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita sadar, maka dari dalam hati kita, dari dalam diri kita akan keluar suatu ucapan syukur di hadapan Tuhan. Natal bukan hanya sekedar pohon terang, pesta, dan sebagainya. Tapi Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Pemberian yang terbaik yang dimiliki oleh Allah, yaitu anaknya sendiri untuk kita umat manusia. Dan kalau kita sudah menyadari hari ini, tidakkah kita ingin berbuat sesuatu untuk pemberian yang terbaik? Saya ingin tanya, suatu saat kalau saudara menerima suatu pertolongan yang saat itu kita seolah tidak lagi bisa keluar dari masalah kita, dan ada seorang yang menolong kita, apa yang ingin saudara lakukan untuk kepada orang yang telah menolong saudara? Saudara pasti ingin memberikan atau berbuat sesuatu untuk membalas apa yang telah dia lakukan bagi diri kita, sehingga kita terbebas dari masalah. Dua rekan kita tadi, pengerja menyanyikan sebuah lagu, ya, yang sering dikumandangkan di hari Natal.
Waktu kecil kita merindukan Natal. Mengapa anak-anak selalu merindukan Natal? Karena mereka tahu di hari Natal mereka akan mendapatkan hadiah. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang menawan. Tapi saat itu kita tidak menyadari bahwa seorang bayi telah lahir. Bahwa keselamatan telah hadir karena kelahiran sang bayi itu. Dan ketika waktu berlalu dan kita pun tahu bahwa Natal adalah suatu anugerah yang besar dari Bapa, yaitu yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk manusia. Sehingga ia harus mati di kayu salib. Sebagai orang percaya, saya yakin pasti, dengan pasti bahwa kita tidak ingin terus sebagai seorang anak kecil. Kita ingin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Seperti kayak saya gambarkan tadi, waktu kecil kita merayakan Natal karena suatu hadiah yang akan diterimanya. Tapi ketika sudah dewasa, kita mulai mengerti. Dan kita seharusnya kita mengerti arti sebenarnya dari Natal ini. Yaitu kita telah menerima pemberian yang paling baik yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak lagi memikirkan hadiah apa yang akan kita terima. Tapi mulai sekarang, kalau kita mengaku bahwa kita sudah tidak lagi seperti anak kecil, kita perlu mulai memikirkan apa yang dapat saya berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita benar-benar telah merasakan arti, telah mengerti akan Natal ini, maka dari diri kita akan timbul suatu kerinduan apa yang dapat kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan yang telah memberikan yang terbaik. Secara singkat saya akan memberikan beberapa contoh dari orang-orang yang tahu akan pemberian yang harus dia berikan untuk Tuhan yang telah memberikan yang terbaik. Contoh yang pertama saya ambil Maria. Maria seorang perawan, seorang gadis mau memberikan dirinya sebagai wanita yang melahirkan Yesus sang juru selamat dunia. Walaupun saat itu dia belum menikah. Suatu pertaruhan atas kehormatan, suatu pertaruhan atas keamanan hidup, keamanan dirinya. Karena kita tahu saat itu kalau seorang kedapatan berzina, itu hukumannya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Nah, bagaimana Maria dapat memberikan alasan kepada orang sekitarnya bahwa dia telah mengandung sementara dia belum menikah. Namun dia rela menyangkal dirinya dan memilih untuk taat akan rencana Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Dia rela mengandung bayi Yesus walaupun dengan resiko.
Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur dari hatinya. Karena dia tahu bahwa yang dia lahirkan adalah juru selamat yang akan menebus dosa isi manusia. Contoh kedua adalah Yusuf. Yusuf dengan tulus mau menerima Maria yang telah mengandung bayi Yesus. Yesus mau dan rela menerima dengan tulus Maria sebagai istrinya. Harga diri, kehormatan, dan nama baiknya diabaikan. Ia lebih memilih untuk taat dan bersedia untuk menuruti perintah Tuhan yang disampaikan oleh malaikat waktu dia tertidur di dalam mimpi. Jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandung adalah bayi Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus. Saat itu Yusuf bisa saja meninggalkan Maria dengan diam-diam. Dan memang itu sudah rencananya. Tapi dia memilih menerimanya. Maria sebagai istrinya. Walaupun Maria sudah mengandung. Ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Kita ambil lagi contoh persembahan yang disampaikan oleh 3 orang Majus yang datang dari timur. Mereka jauh-jauh datang untuk bertemu dengan bayi Yesus. Karena dia tahu, menurut Alkitab bahwa seorang raja akan lahir di Bethlehem. Nah, mereka membawa persembahan emas. Emas adalah suatu yang berharga. Kita tahu emas juga sampai saat ini merupakan logam yang paling berharga di dalamnya. Adakah kita juga mau memberikan yang paling berharga di dalam diri kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kita hanya menahan yang baik dan yang tidak baik untuk Tuhan? Kita memberikan sisa-sisa waktu kita untuk Tuhan. Kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Belajar dari orang Majus yang mempersembahkan emas, suatu yang terbaik yang mau dia persembahkan untuk Tuhan. Persembahan kedua, kemenyan, yang merupakan lambang dari suatu penyembahan, penghormatan kepada raja yang baru lahir. Adakah hidup kita merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Dengan kelakuan kita, dengan tingkah laku kita, dengan tabiat kita, dengan karakter kita. Adakah itu merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Sehingga orang lain bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Persembahan, penyembahan bukan hanya sekedar pujian, doa, dan sebagainya. Tapi diri kita, hidup kita, itu juga merupakan persembahan yang patut kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum. Yang terakhir, mur. Mur adalah sebuah obat bagi penawar luka. Kita tahu ketika Yesus mati di kayu salib, sebelum dia dikuburkan, Nikodemus membawa mur untuk membalsami Tuhan. Adakah hidup kita juga menjadi penawar bagi luka-luka
saudara kita, orang-orang sekitar kita? Adakah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menjadi penawar bagi orang yang membutuhkan penyembuhan? Mungkin kita tidak tahu di sebelah kita ada seorang yang sedang berduka. Mungkin yang dia perlukan saat ini adalah sekedar pelukan dari kita. Adakah kita sudah mau menjadi bagian, menjadi mur yang membalut luka mereka? Lalu lihat orang-orang di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang belum kenal kepada Tuhan. Mereka kadang-kadang bukan berarti mereka tidak mau, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu jalan itu. Dan suatu saat mereka akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Kita, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, yang telah mengerti akan makna dari Natal ini, bahwa Dia telah dikaruniakan untuk kita. Sepatutnya kita juga berbuat sesuatu untuk menolong mereka datang kepada Tuhan. Karena semua itu adalah kerinduan Tuhan. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan sekedar untuk menyelamatkan kita, tapi juga seluruh dunia ingin Dia selamatkan. Maukah kita menjadi alat di tangannya? Sebagai suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebagai suatu ungkapan syukur di hadapan Tuhan atas karunia yang Dia berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Kita berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah mendengar sebagai penutup seorang hamba Tuhan yang berkata, bahwa seandainya kita bisa mendengar suara detak jantung Tuhan, maka kita akan mendengar kata-kata jiwa, jiwa, jiwa. Kalau kita bisa mendengar detak jantung Tuhan yang berbunyi dengan jiwa-jiwa, itu berarti Dia sangat merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Bersediakah kita menjadi mur untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan? Apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan, yang telah memberikan yang terbaik buat kita? Biarlah ini menjadi perenungan kita di hari Natal ini. Apa yang akan kuberikan kepada Tuhan yang telah memberikan yang terbaik buat kita? Amin. Untuk renungan firman Tuhan pada sore. Kita bersaat teduh sebentar. Mari kita membayangkan, seandainya Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, seandainya Yesus tidak dilahirkan 2000 tahun yang lalu,